Shalom, kekasih Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya dalam program Keluarga Saat Teduh. Pada saat ini saya mengajak kita untuk kita satu hati di dalam doa. Kita ada di dalam saat teduh bersama. Karena itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, besar kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami buat ciptaan-Mu. Dari waktu ke waktu, tangan Tuhan yang kuat dan kokoh senantiasa menggenggam tangan kami dan memimpin kehidupan kami kepada kebenaran, kepada keselamatan, kepada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kami. Karena itu hati kami limpah dengan syukur, dan di dalam pengucapan syukur yang besar kepada Tuhan, kami mau ada di hadirat Tuhan, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, supaya sepanjang jalan kehidupan kami senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan pelita yang memberi terang di perjalanan kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup di jalan-jalan kebenaran dan kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal dan kebahagiaan yang kekal yang berasal daripada-Mu. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, berfirman kepada kami, perlengkapi kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga kami senantiasa mendapatkan tuntunan dan penyertaan daripada Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kekasih Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini saya buat dengan judul Memiliki Sudut Pandang Iman. Memiliki Sudut Pandang Iman. Kekasih Tuhan, harus diakui bahwa semua manusia di bawah kolong langit ini menghadapi hal yang sama. Karena keadilan Tuhan, kita semua menghadapi hal yang sama. Sama-sama kita akan mengalami atau menghadapi yang namanya suka, duka, untung, malang, sehat dan sakit, ya, serta kita akan menghadapi yang namanya kehidupan dan kematian itu sendiri. Tetapi penghayatan akan realitas yang saya sebutkan tadi itu yang berbeda. Beda cara pandang, maka beda pula hasilnya. Jadi yang penting sebenarnya bukan apa yang kita hadapi, melainkan bagaimana melihat dan bersikap terhadap apa yang sedang kita hadapi. Lalu apa yang membuat kita sanggup melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda? Apa yang membuat kita sanggup untuk menghadapi realitas dan kenyataan kehidupan yang tidak mudah? Jawabannya adalah saat kita memiliki sudut pandang iman dan menghadapi segala sesuatu dengan iman. Kekasih Tuhan, iman memungkinkan kita melihat pelangi di balik hujan sederas apapun. Nabi Yeremia, penulis kitab Ratapan, pernah mengalami penderitaan yang sangat luar biasa hebat. Ia difitnah, ia dikejar-kejar untuk dibunuh, dan tentu ini merupakan pergumulan yang tidak mudah. Karena sejatinya tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang mau difitnah.
karena itu merupakan penganiayaan dalam bentuk verbal. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang mau dengan yang namanya dikejar, apalagi mau dibunuh oleh sesamanya. Padahal kita tahu bersama bahwa Nabi Yeremia adalah seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dia memberitakan kebenaran Allah. Namun Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan Nabi Yeremia. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi Yeremia putus asa dengan hal-hal pahit yang menimpa kehidupannya? Kekasih Tuhan, jawabannya tidak. Yeremia tidak menyerah terhadap berbagai kesulitan dan penderitaan yang dihadapinya. Karena dia memiliki sudut pandang iman, dia melihat segala sesuatu dari kacamata iman. Dia juga menghadapi segala sesuatu dengan iman. Dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24, Nabi Yeremia menulis seperti ini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Kekasih Tuhan, dari ayat-ayat ini jelas bagi kita bahwa di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam pergumulan yang berat yang dihadapi oleh Nabi Yeremia, Nabi Yeremia tidak kehilangan iman. Nabi Yeremia tetap memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dari sudut pandang iman dan menghadapi segala sesuatu dengan iman. Dia bersyukur kepada Tuhan sekalipun dia ada di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, sekalipun dia alami realitas kehidupan yang pahit. Dia tetap ada di dalam sukacita dan kegembiraan karena Tuhan. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memilih dan mengutusnya adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan Nabi Yeremia. Karena itu kekasih Tuhan, ada 3 ciri orang beriman. Ya, ada 3 ciri orang beriman. Yang pertama, ketika menghadapi tantangan dan masalah, ia tidak akan bersungut-sungut atau mencari kesalahan orang lain. Juga ia tidak akan mengeluh dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tidak akan menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, ia akan tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan ketika ia sadar bahwa ia tidak bisa mengubah kenyataan, ia akan mengubah sudut pandangnya terhadap kenyataan itu. Tentu hal ini menjadi catatan penting bagi kita, menjadi pesan bagi kita, bahwa dalam kehidupan beriman kita, perlu untuk kita menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan ini dengan tidak bersungut-sungut, tidak mencari kesalahan siapapun, baik itu Tuhan, ya, dengan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan sesama dan juga menyalahkan diri, melainkan kita tetap menghadapi segala sesuatu dengan iman dan juga menghadapi segala sesuatu dengan tidak memaksakan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita harus sesuai dengan kehendak kita. Melainkan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita mau belajar menerima apa yang menjadi keputusan-keputusan Tuhan.
Sehingga pada akhirnya ketika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, kitalah yang mesti belajar merubah sudut pandang atau cara pandang kita dengan menerima kenyataan. Karena kita tahu bahwa apa yang direncanakan dan dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang terbaik di dalam kehidupan beriman kita. Yang kedua, ciri orang beriman yang kedua, yaitu dalam memandang kehidupan, ia menggunakan kacamata yang berbeda. Kacamata positif atau kacamata yang bersih, yang jernih. Secara apapun sebuah pemandangan atau seindah apapun sebuah pemandangan, jika kita memandangnya dengan kacamata buram atau kacamata negatif, kacamata yang kotor, maka akan buram pula pemandangan itu dan tidak ada pemandangan yang terlihat indah karena kita menggunakan kacamata yang buram atau yang kotor. Dengan memandang sesuatu secara positif, maka kita akan sanggup menemukan keindahan sekalipun di tengah kesuraman. Dengan menggunakan kacamata yang positif atau cara pandang yang positif, pikiran yang positif, maka kita akan menemukan keindahan di balik kesulitan hidup, keindahan di balik penderitaan, keindahan di balik masalah, cobaan, salib, ya, yang kita pikul. Karena itu, kekasih Tuhan, perlu dalam hidup ini kita berjuang sedemikian rupa supaya kita menggunakan kacamata positif di dalam perjalanan kehidupan beriman kita, di dalam kita menyikapi segala realitas yang terjadi dalam kehidupan kita, agar supaya kita terhindar dari menyalahkan diri sesama ataupun Tuhan. Ya, cara pandang yang benar adalah ketika kita menggunakan kacamata positif, ya, cara berpikir yang positif, cara berpikir yang jernih, yang bersih, yang dijauhkan dari pikiran-pikiran yang kotor, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap menyikapi dengan cara yang benar karena kita punya sudut pandang yang benar, kacamata yang benar-benar positif, yang benar-benar bersih. Yang ketiga, ciri orang beriman yang ketiga, dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup, ia tidak hanya duduk merenung dan meratap, tidak hanya berdiam diri dan berpangku tangan, membiarkan dirinya terseret dalam pusaran masalah tanpa keinginan untuk melawan. Tetapi sebaliknya, orang yang beriman, dia akan berdiri, dia akan bangkit dari segala keterpurukan dan akan keluar dari keterhimpitan, dan dengan tegar melangkah maju, berbuat sesuatu yang baik dan benar. Itulah ciri dari orang yang memiliki sudut pandang iman dan hidup di dalam iman. Harus diakui bahwa hidup seringkali seperti benang kusut yang begitu sulit terurai. Masalah demi masalah datang silih berganti, satu belum selesai, yang lain datang. Tetapi orang yang beriman, kata firman Tuhan, akan menghadapinya dengan iman yang teguh. Akan memandangnya sebagai salah satu bagian dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena itu ia tidak akan larut dalam masalahnya atau surut dalam kesulitannya. Sebaliknya, ia akan tetap tegar untuk berbuat sesuatu yang berguna dan bermakna. Karena itu, kekasih Tuhan, harus diakui bahwa dengan iman, matahari akan terasa lebih cerah.
Dengan menghadapi segala sesuatu dengan iman, maka kesusahan akan terasa lebih ringan di pundak. Dengan menghadapi segala sesuatu dengan iman, kesulitan akan lebih mudah ditanggung. Dan juga firman Tuhan berkata, dengan iman, hidup pun akan menjadi lebih bermakna. Orang benar akan hidup karena imannya. Karena iman, kita diselamatkan. Karena iman, kutuk Tuhan bisa rubah jadi berkat. Karena iman, Tuhan akan merubah ratap tangis menjadi tawa penuh dengan kebahagiaan. Karena itu, perlu dalam hidup ini kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi, realitas yang terjadi dalam kehidupan kita dari sudut pandang iman, dan melangkahlah dengan iman. Maka Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan bersama. Kami memohon pertolongan Tuhan agar kami senantiasa memiliki sudut pandang iman dan hidup di dalam iman. Kami tidak takut terhadap apapun dan terhadap siapapun selain kami memberi diri kami untuk takut kepada Tuhan, dan kami diberikan kemampuan untuk berani menjalani hidup pemberian Tuhan dengan keyakinan iman bahwa apapun yang terjadi, Tuhan menolong dan menyertai kami, dan berjalan bersama dengan Tuhan di dalam iman yang teguh. Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi baru. Tuhan tidak akan membiarkan kami dalam keadaan yang sama, melainkan Tuhan akan merubah dan memulihkan kehidupan kami, sehingga pada akhirnya segala kutuk Tuhan rubah menjadi berkat, kemalangan menjadi keberuntungan, kesakitan menjadi kesembuhan yang berasal daripadamu, kematian Tuhan ubah menjadi kehidupan yang kekal. Dan itu berlaku ketika kami memiliki sudut pandang iman dan hidup di dalam iman atau melangkah di dalam iman itu sendiri. Biarlah Tuhan Engkau terus sempurnakan hidup dan iman kami, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa kudus dan berkenan kepadamu hingga akhirnya ya Bapa. Kami menyerahkan totalitas kehidupan kami bersama dengan semua orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Kami juga berdoa untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini. Tuhan, tolonglah kami, sempurnakan hidup dan iman kami, supaya kami semua boleh hidup dan diselamatkan. Kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah, di dalam rumah kekekalan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.